Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wadin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua beribu-ribu nikmat. Yang pertama nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam. Bahkan nikmat Allah itu tak terhitung teman-teman. Dan tak lupa juga kepada junjungan kita, pahlawan umat Islam, Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam, yang beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Dan semoga kita semua sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Dan yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah public speaking Bapak Dr. Adi Kusuma, yang semoga beliau selalu diberikan oleh Allah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman, di episode yang ke-12 atau 13 ya teman-teman, pada Learning Journal Public Speaking yang kemarin kita sudah mempresentasikan lagi kelompok indah, kali ini yaitu kelompok 3 sudah mempresentasikan tentang cara menginspirasi pesan, ceramah dan motivasi teman-teman. Pasti menarik pembahasannya, kalau kepo dengerin sampai habis, oke? Nah teman-teman, kelompok 3 indah pembahasannya yaitu dengan judul menyusun pesan yang menginspirasi, yaitu ceramah dan motivasi. Nah, indah membahas pengertian ceramah dan motivasi, yang dimana ceramah tentunya kita semua sudah tahu ya teman-teman, gak asing lagi nih, apalagi sama anak komunikasi yang sering dakwah gitu, sering berkomunikasi gitu, yaitu ceramah yaitu menyampaikan pesan yang menginspirasi, yang memotivasi kita gitu. Bisa juga melalui ajaran agama atau bahkan memberikan informasi gitu sekedar ya. Itu bisa disebut ceramah teman-teman. Karena ceramah itu tidak jauh berbeda, karena kita menyampaikan pesan atau bahkan informasi atau bahkan tentang agama itu kepada khalayak umum. Nah, itu disebut ceramah teman-teman. Nah, teman-teman, sedangkan motivasi itu yaitu sumber kekuatan atau bahkan energi seseorang gitu. Ketika kita mengucapkan sesuatu yang menyentuh hati, yang sangat-sangat lembut, sampai-sampai si yang kita bicarakan ini nih, kayak aku komunikan, terus dia aku komunikator, dia komunikan. Si komunikan ini tersentuh, kayak mendapatkan energi, semangat, tenaga lagi, bangkit lagi. Itu dinamakan motivasi. Ya seperti kita pada umumnya teman-teman, ya motivasi itu pasti kita sudah pada tahu kan teman-teman. Kayak aku memotivasi kamu supaya kamu selalu bangkit dari kegagalan, karena percobaan itu tidak hanya sekali, harus berkali-kali dulu teman-teman. Nah, terus kemudian kita ketika mendengarkan perkataan dari teman kita mengalami kayak senang lagi, bangkit lagi, semangat lagi, itu disebut motivasi teman-teman. Nah, masuk ke persamaan, tentunya teman-teman, persamaan motivasi dan ceramah itu tidak jauh berbeda, karena di dalamnya yaitu menyampaikan pesan, informasi yang kepada khalayak banyak gitu. Itu persamaannya teman-teman. Nah teman-teman, jika tadi sudah persamaan, lalu perbedaan motivasi dan ceramah itu apa sih teman-teman? Kita simak baik-baik. Yang pertama, ada penyampaian pesan secara terarah, dan kita memberikan kesempatan kepada audiens gitu, jikalau mereka ingin bertanya atau bahkan menyampaikan pendapat atau bahkan ya berdiskusi gitu. Itu perbedaannya teman-teman. Karena memotivasi itu kita memotivasi satu orang tanpa adanya dua arah gitu. Sedangkan kalau ceramah itu menyampaikan informasi jika kita ingin bertanya, itu perbedaannya teman-teman. Sedangkan motivasi ya tadi gitu. Jadi itu ya teman-teman. Nah, perbedaan yang kedua yaitu sering digunakan dalam acara formal atau konteks formal, yaitu tadi seperti tadi teman-teman, kayak keagamaan, pendidikan. Jikalau kita memotivasi seseorang, kita tidak harus selalu bertujuan untuk dia biar sadar gitu. Kan motivasi itu universal gitu, kita bisa memotivasi apa saja ke dia. Sedangkan jikalau kita ceramah itu menyampaikan informasi tentang pendidikan atau bahkan keagamaan gitu teman-teman. Sampai sini paham belum? Jangan ngantuk ya, karena pembahasan kita masih dilanjut. Yuk.
Nah teman-teman, seperti yang kita tahu ya, motivasi itu mempunyai karakteristik, yaitu yang dimana dia membuat audiens tergerak gitu. Seperti tadi lagi ya teman-teman, karena motivasi itu menggerak hati, membuat kita berenergi kembali, bangkit lagi gitu teman-teman. Dan juga karakteristiknya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama faktor lingkungan tentunya, kemudian faktor pengalaman pribadi gitu ya teman-teman, karena kepribadian orang itu beda-beda gitu teman-teman. Jadi ya mereka tergantung bagaimana sikap misal di lingkungannya dan kepribadian dia, lalu dimotivasi seseorang pasti akan bertindak berbeda gitu. Nah kemudian ada pentingnya menyusun pesan dengan tepat, yaitu apa teman-teman? Ada banyak, ada 6. Mari kita bahas. Yang pertama ada keterpaduan dan kesederhanaan. Ketika kita berbicara tentang ceramah dan motivasi, tentunya kita dengan berbicara lemah lembut, hatinya tulus ya, apa adanya gitu teman-teman. Bukan malah kita mengintimidasi, menghakimi, gimana mereka mau menerima pesan yang kita sampaikan, motivasi yang kita berikan gitu. Dan kita harus menghindari kata-kata atau bahasa yang berlebihan. Jangan lebay lagi tuh sehingga audiens tuh kayak bingung gitu, kayak gak ngerti, berat bahasanya gitu. Dan kita harus menghindari bahasa yang menyinggung. Kemudian kita harus perhatikan audiens. Siapa audiens yang kita ceramahi, siapa audiens yang kita motivasiin. Kan kita sebagai motivator, sebagai penceramah gitu, kita harus melihat nih siapa audiens kita, bagaimana memilih kata-kata yang bijak agar si audiens tidak tersinggung. Kemudian langkah-langkah menyusun pesan motivasi yang pertama ada, kita harus mengidentifikasi dulu latar belakang masalahnya apa gitu. Semisal di kelas KPI 4A itu rata-rata tentang kayak homesick yang nggak biasa merantau, terus kemudian mereka kayak bingung terus kepikiran terus, kita motivasiin lah gitu. Kita harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Nah teman-teman, mungkin itu saja ya presentasi atau bahkan learning journal dari kelompok aku Indah Prastika gitu, yang dimana judulnya sangat-sangat keren, apalagi kita anak public speaking gitu teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.